Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami dari kelompok 3, kami ingin memaparkan presentasi dari hasil yang kami kerjakan. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan dari anggota kami. Perkenalkan, nama saya Fadil Mahdi Ramadan dengan NIM 2024 0410 113. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ihsanul Kamal dengan NIM 2024 041 0079. Maka nama saya Said Fuadi dengan NIM 2024 0410 088. Perkenalkan saya Muhammad Rehan Kusuma Jati dengan NIM 2024 0410 081. Perkenalkan, nama saya Rafa Rehan Afarin dengan NIM 2024 04 10095. Baik, selanjutnya dari kelompok kami akan memaparkan hasil yang kami kerjakan oleh saudara kita, Rafa Raihan. Jadi pada kelompok kami pada saat ini membawakan tema tentang perusahaan BMW. Jadi pengenalan dan informasi BMW. BMW adalah perusahaan multinasional asal Jerman yang didirikan pada tahun 1916. Awalnya BMW memproduksi mesin pesawat terbang selama Perang Dunia Pertama. Berkantor pusat di Munich, Bavaria, BMW telah berkembang menjadi salah satu produsen mobil dan sepeda motor premium terkemuka di dunia. BMW juga memiliki sejarah panjang di dunia motorsport dan mengoperasikan fasilitas produksi di berbagai negara seperti Jerman, Inggris, Amerika Serikat, Cina, dan lainnya. Untuk yang selanjutnya, kami akan membahas mengenai strategi untuk inovasi di perusahaan BMW. BMW terus mengembangkan strategi inovasi terhadap perkembangan teknologi yang menjadi jawaban kebutuhan pasar yang beragam. BMW sangat mengutamakan sistem operasi terbaru untuk meningkatkan pengalaman penggunanya. BMW juga aktif dalam ekosistem inovasi terbuka melalui kemitraan dengan startup dan perusahaan teknologi seperti Nvidia dan Qualcomm untuk pengembangan kecerdasan buatan, layanan mobilitas digital, dan teknologi pengemudi otonom. Pada masa yang akan datang, BMW tengah mempersiapkan peluncuran platform Neo Classe pada 2025, yaitu arsitektur kendaraan listrik generasi baru yang dirancang untuk efisiensi tinggi dan pengalaman digital maksimal. Sejalan dengan itu, strategi produksi BMW iFactory diperkenalkan dengan pendekatan lean, green, dan digital yang memanfaatkan AI, digital twin, dan IoT untuk proses manufaktur yang lebih pintar dan berkelanjutan. Selain itu, BMW mengadopsi filosofi ekonomi sirkular melalui konsep desain kendaraan yang dapat didaur ulang sepenuhnya, seperti yang ditunjukkan pada prototipe BMW iVision Circular. Strategi inovasi ini juga diperkuat oleh pengembangan kendaraan berbasis perangkat lunak atau Software Defined Vehicle, integrasi teknologi otonom level 3, serta penerapan simulasi digital untuk percepatan riset dan pengembangan produk. Baik, di sini ada inovasi produk. Yang pertama ada mobilitas listrik dan New Coast. Eh, New Class adalah BMW memprioritaskan mobilitas listrik dengan peluncuran model New Class pada tahun 2025. Ini menggunakan teknologi eDrive generasi ke-6 dengan sel baterai yang terbentuk bulat yang meningkatkan jarak tempuh hingga 30% dengan kecepatan pengisian sebesar 20%. Adapun yang kedua, mengemudi otonom. Mengemudi otonom di BMW menawarkan tingkat otonomi mengemudi dari level 1 hingga 3. Kemudian
mobil terhubung dan fitur digital. BMW Connected Drive meningkatkan konektivitas kendaraan dengan sistem dan hiburan, meningkatkan pengalaman berkendara melalui perpaduan perangkat keras dan perangkat lunak. Kemudian ada pembaruan model musim di semi 2025. Peningkatan termasuk jarak tempuh yang lebih jauh untuk BMW i5. Kemudian varian powertrain baru untuk BMW seri 2 Grand Coupe, mesin diesel 6 silinder yang bertenaga 63 kali lipat dengan kecepatan pengisian yang lebih tinggi untuk mobil plug-in hybrid. Kemudian ada pun inovasi produk baru. Yang pertama ada BMW Panoramic, yaitu sistem ini diluncurkan bersamaan dengan model New Class pada akhir 2025, menawarkan tampilan kokpit yang revolusioner dengan pandangan panorama yang diproyeksikan ke kaca depan mobil. Adapun juga produksi berkelanjutan BMW e-Factory, yaitu konsep e-Factory BMW berfokus pada digitalisasi dengan mengiring pada zaman saat ini. Kemudian desain generatif yang BMW gunakan berbasis AI untuk menciptakan komponen kendaraan yang lebih ringan serta efisien dalam penggunaan sumber daya serta mengurangi penggunaan material dan berat kendaraan. Dan yang terakhir ada New Class di Cina. BMW melakukan lokalisasi produk dan riset dan pengembangan untuk model New Class di Cina, menyesuaikan kendaraan dengan kebutuhan pasar serta memadai era bagi jajaran produk BMW yang terkini. Dan yang selanjutnya ada inovasi layanan. Yang pertama ada BMW Connect Drive, yaitu adalah salah satu inovasi layanan terbesar dari BMW. Connect Drive menghubungkan mobil dengan pengemudi melalui beberapa fitur digital yang terintegrasi, yaitu ada fitur digital key yang memungkinkan pengguna untuk membuka dan mengunci kendaraan menggunakan smartphone mereka. Dan yang kedua, layanan jarak jauh, ya remote service. Pengemudi dapat mengontrol fungsi-fungsi tertentu dari jarak jauh, seperti menyalakan AC atau mencari lokasi kendaraan. Yang ketiga, pelacakan kendaraan memudahkan pengguna menemukan lokasi parkir mobil, terutama di area yang luas. Yang kedua, sistem navigasi terkini, menyediakan informasi lalu lintas real time dan pembaruan rute untuk menghindari kemacetan. Dan contoh kedua dari inovasi layanan ada BMW Digital Nervous System pada seri New Class. Inovasi ini menghadirkan otak digital yang diklaim 20 kali lebih kuat dari teknologi sebelumnya. Sistem ini terdiri dari 4 komputer yang berkinerja tinggi, yang bertanggung jawab atas infote- infotainment, mengelola sistem hiburan dan konektivitas. Yang kedua, self-driving, mendukung sistem otonom dengan presisi tinggi. Yang ketiga ada vehicle dynamic, mengontrol stabilitas dan respon kendaraan. Dan yang keempat ada cabin comfort, mengatur kenyamanan kabin secara optimal. Dan contoh ketiga dari inovasi layanan konsep retail next. BMW juga berinovasi dalam pengalaman pelanggan di dealer. Konsep ini dirancang untuk memberikan pengalaman pelanggan kelas dunia yang menunjukkan komitmen BMW terhadap masa depan otomotif. Next. Oke, untuk selanjutnya itu ada inovasi operasional dan proses proses terkini di BMW. Yang pertama ini ada BMW e-Factory. BMW memperkenalkan konsep e-Factory yang berfokus pada efisiensi lane dan keberlanjutan untuk green dan digitalitas atau digital.
Inisiatif ini mencakup penggunaan lebih dari 100 aplikasi digital, termasuk eh, pemindaian 3D untuk menciptakan kembaran digital dari fasilitas produksi, memungkinkan perencanaan dan optimalitas proses secara virtual sebelum implementasi fisik. Yang kedua ada integritas kecerdasan buatan AI dalam produksi. BMW telah mengimplementasikan lebih dari 200 solusi AI dalam proses produksi, seperti sistem inspeksi visual otomatis untuk kontrol kualitas dan pemeliharaan prediktif yang memanfaatkan data sensor untuk mengantisipasi kegagalan mesin sebelum terjadi. Yang ketiga ada AIQX dan IPSI atau yaitu sistem digitalisasi produk. Proyek AIQX menggunakan kamera dan AI untuk memantau kualitas produksi secara real time, sementara IPSI menciptakan gambaran digital dari jalur perakitan dengan melacak lebih dari 8.000 objek melalui 3.000 antena. Yang keempat yaitu ada Edge Ecosystem atau manajemen berbasis cloud. BMW mengembangkan Edge Ecosystem, platform manajemen produksi berbasis cloud yang memungkinkan kontrol dan pemeliharaan perangkat industri secara terpusat, mengurangi waktu henti dan meningkatkan efisiensi operasional. Yang kelima ada T-Cube atau sistem manajemen harian elektronik. BMW menggantikan papan produksi manual dengan T-Cube, sistem manajemen harian elektronik yang menyederhanakan komunikasi KPI dan dokumentasi pemecahan masalah, meningkatkan kolaborasi antara tim dan produksi. Yang keenam ada kolaborasi dengan Celonis untuk proses mining. BMW memperkuat kemitraan strategis dengan Celonis untuk menerapkan teknologi proses mining, memungkinkan analisis dan optimalisasi proses bisnis secara menyeluruh, dan meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Untuk selanjutnya ada model bisnis. Model bisnis BMW saat ini yang sudah diterapkan secara garis besar. Model bisnis BMW saat ini berpusat pada penjualan kendaraan premium dan layanan fasilitas. Yaitu yang pertama ada penjualan kendaraan atau mobil dan sepeda motor. Yang kedua ada layanan fasilitas atau BMW Group Finance Service, yaitu contohnya leasing dan pembiayaan. Itu menyediakan solusi pembiayaan dan leasing untuk pelanggan yang menghasilkan pendapatan berulang dan memudahkan akses kepemilikan kendaraan BMW. Yang ketiga ada layanan digital atau BMW Connected Drive. Layanan berlangganan. Meskipun belum menjadi pilar utama pendapatan, BMW menawarkan layanan digital melalui Connected Drive Store, seperti pembaruan perangkat lunak jarak jauh, navigasi, dan fitur kenyamanan lainnya yang dapat diakses melalui langganan. Ini memulai menjadi model bisnis baru yang lebih berorientasi pada layanan. Oke, untuk saran untuk perusahaan kedepannya, untuk BMW mempertahankan posisi terdepan di industri otomotif yang berubah cepat, membutuhkan fokus pada beberapa area strategis.
Yang pertama, akselerasi transisi ke IF dan infrastruktur pengisian daya. Yang kedua, ada ekspansi layanan berbasis perangkat lunak dan berpersonalisasi. Yang ketiga, kepemimpinan dalam keberlanjutan dan ekonomi sirkular. Next. Produk dan strategi brand. Yang pertama, eh, elektrifikasi atau biasa didengar dengan electric mobility. Ini adalah pilar utama strategi produk dan brand BMW saat ini dan masa depan. Dengan memperluas jajaran model I, membawa BMW secara agresif meluncurkan berbagai model listrik penuh di bawah sub-brand I, seperti BMW iX, i4, i7, i5, dan iX3 menunjukkan komitmen kuat terhadap transisi energi. Fleksibilitas platform. BMW merupakan strategi power of choice yang memungkinkan model inti mereka misal seri 5, seri 7, X3, dan X5. Dan yang kedua digitalisasi dan konektivitas. Integrasi teknologi digital menjadi inti pengalaman berkendara dan kepemilikan BMW. Produk yang diterapkan BMW Operating System, BMW Curved Display, yang dimana layar tunggal besar yang menggabungkan panel instrumen dan layar kontrol sentuh memberikan tampilan modern dan futuristik di dalam kabin. Terus ada juga in-car gaming dan video streaming. Fitur hiburan yang semakin banyak ditawarkan di model terbaru terutama untuk penumpang. Stra- Strategi brand digital car memposisikan BMW bukan hanya sebagai alat transportasi, tetapi sebagai perangkat pintar di atas roda yang berhubung dengan adiktif dengan gaya hidup digital pengemudi. Personalisasi pengalaman menekankan kemampuan sistem digital untuk beradaptasi dengan preferensi individu pengguna melalui profil personal dan pengaturan yang dapat disesuaikan. Yang ketiga, fokus pada segmen premium dan mewah, luxury segment. BMW terus memperkuat posisinya di segmen atas pasar otomotif. Produk yang diterapkan divisi Rolls-Royce sebagai dari BMW Group Rolls-Royce terus dipertahankan sebagai merek ultra luxury yang terpisah dan berkembang dengan strateginya sendiri, termasuk elektrifikasi. BMW M sebrand performa tinggi ini terus berkembang dengan model-model yang lebih ekstrim dan juga mulai merambah elektrifikasi. Selanjutnya yaitu sumber daya dan infrastruktur. BMW merupakan perusahaan otomotif global yang terus mengembangkan sumber daya dan infrastrukturnya untuk menghadapi tantangan industri mobilitas modern saat ini. BMW memiliki lebih dari 30 fasilitas produksi dan perakitan di berbagai negara. Per 31 Desember 2024, jumlah total karyawan BMW Group secara global mencapai kurang lebih 159.104 orang, meningkat sebesar 2,68% dibandingkan tahun sebelumnya, yang berjumlah sekitar 154.950 karyawan. Infrastruktur digitalnya mengandalkan platform SAP as or for HANA, layanan cloud dari AWS dan Microsoft, serta BMW Cloud Data Hub yang mendukung konektivitas kendaraan dan pengembangan sistem otonom.
Perusahaan juga mengalokasikan sekitar 5 hingga 6% dari pendapatan tahunannya untuk kegiatan riset dan pengembangan, khususnya pada teknologi kendaraan listrik, baterai, dan kecerdasan buatan. Di sisi infrastruktur baru, BMW sedang membangun pabrik bebas emisi di Debrecen, Hungaria, serta memperkenalkan platform New Class yang dirancang khusus untuk kendaraan listrik generasi baru. Konsep produksi terbaru BMW iFactory mengintegrasikan prinsip clean, green, dan digital, didukung oleh penggunaan digital twin, IoT, dan AI untuk meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan. Selain itu, BMW membangun baterai sel competence center di Jerman, serta mendirikan digital campus dan IT hub untuk mempercepat inovasi perangkat lunak. Strategi ini diperkuat dengan komitmen terhadap keberlanjutan melalui penggunaan bahan daur ulang, energi terbarukan, serta target produksi netral karbon pada tahun 2030. Next. Mikman, Mikmu. Oh, jadi ada yang ke-9, ini adalah jadwal-jadwal terrealisasikannya inovasi-inovasi yang baru untuk perusahaan BMW ke depannya. Yang pertama ada inovasi strategi, yaitu peluncuran platform News Cloud pada tahun 2025, bulan Desember, minggu ketiga, yaitu kendaraan listrik generasi baru dengan efisiensi tinggi. Yang kedua ada dari strategi inovasi, kegiatannya implementasi penuh BMW iFactory pada tahun 2025, bulan November, minggu kedua. Keterangan produksi lean, green, digital berbasis AI dan IoT. Yang ketiga, dari strategi inovasi, kegiatan integrasi software defined vehicle SDV pada tahun 2025, bulan September, minggu pertama. Keterangan kendaraan berbasis perangkat lunak. Yang keempat ada dari inovasi produk baru, yaitu BMW Panoramic iDrive diluncurkan dengan News Cloud pada tahun 2025, bulan Desember, minggu ketiga. Keterangan tampilan head-up 3D and AI Interactive. Yang kelima, ada inovasi produk baru, kegiatan desain generatif menggunakan AI untuk komponen ringan pada tahun 2026, bulan Maret, minggu kedua. Keterangan efisiensi bobot dan bahan baku. Dan keenam, produk baru, produksi News Class di China, lokalisasi R&D dan manufaktur pada tahun 2026, bulan April, minggu ke-1. Keterangan adaptasi kebutuhan pasar lokal. Yang ketujuh ada dari inovasi layanan baru, yaitu asisten virtual AI, integrasi dalam mobil dan servis pada tahun 2026, bulan Juni, minggu kedua. Keterangan prediktif dan personalisasi rute, servis, dan kenyamanan. Dan kedelapan dari inovasi layanan baru, model langganan fitur on demand dan paket konferensi. Pada tahun 2026, bulan Juni, minggu pertama, seperti heated seat, servis, asuransi, dan lain-lain. Yang kesembilan dari inovasi layanan baru, kegiatan virtual test drive berbasis AR atau VR pada tahun 2026, bulan Agustus, minggu ketiga. Keterangan pengalaman showroom digital yang imersif. Ke-10 dari inovasi operasi dan proses. Penerapan AI generatif dan LLM dalam proses produksi dan pelatihan pada tahun 2026, bulan Oktober, minggu pertama, untuk efisiensi dan otomatisasi SDM. Dan yang ke-11 ada dari inovasi operasi dan proses lagi, kegiatan digitalisasi penuh rantai pasok dan dealer. Pada tahun 2027, bulan Januari, minggu kedua, kolaborasi efisiensi antara supply chain dan outlet. Yang ke-12, operasi dan proses, kegiatan ekspansi pengembangan baterai
generasi 6 dan pengisian daya cepat 2000, pada tahun 2027 bulan Mei minggu ketiga untuk meningkatkan performa IF dan infrastruktur. Next. Baik, untuk kesimpulan BMW adalah produsen otomotif premium global asal Jerman yang dikenal inovatif dan berorientasi performa. Strategi inovasi BMW meliputi yang pertama menyediakan pilihan kendaraan lengkap, mesin, bensin, hybrid, listrik atau EV. Yang kedua, fokus pada digitalisasi BMW, operating system, aplikasi digital, update jarak jauh. Yang ketiga, komitmen keberlanjutan atau energi hijau, material daur ulang, target netral karbon 2050. Kemudian yang keempat, kolaborasi dengan perusahaan teknologi untuk AI, digitalisasi dan mobil otonom. Yang nomor 5, mohon maaf, peluncuran platform kendaraan listrik baru New Class dan konsep produksi factory yang efisien, hijau dan digital. Adapun inovasi produk dan layanan BMW. Yang pertama ada mobil listrik dengan teknologi baterai terbaru, jarak tempuh dan pengisian daya lebih baik. Kemudian yang kedua, pengembangan fitur pengemudi otonom dan konektivitas digital, connected drive atau digital key. Dan yang ketiga, sistem infotainment canggih atau panoramic drive dan desain berbasis AI. Yang keempat, layanan pelanggan digital dan pengalaman store modern. Dan yang selanjutnya, inovasi operasional BMW, digitalisasi dan otomatisasi produk. Yang selanjutnya, pemanfaatan AI untuk kontrol kualitas dan efisiensi proses. Yang ketiga, kolaborasi dan Kelonis untuk optimalisasi proses bisnis. Adapun saran yang saya dapatkan untuk perusahaan BMW tersebut, yang pertama digitalisasi dan inovasi layanan. Yang kedua, menjaga kualitas produk. Yang ketiga, meningkatkan pelayanan pelanggan. Yang keempat, promosi efektif. Yang kelima, mendorong mobil ramah lingkungan. Dan yang keenam, memperbaiki manajemen internal. Mungkin sekian dari presentasi kami. Apabila ada kekurangan, kami dari kelompok 3 mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.